Shalom teman-teman, hampir 2 bulan nih kita tidak bertemu dan beribadah bersama-sama. Tetapi, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita dan melindungi kita semua. Mari kita bersuka dan berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun mendengar, mendekat namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, bahwa Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun mendengar, mendekat namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, bahwa Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, bahwa Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Saudara kau di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pada saat ini Bapa. Dan kami mohon kiranya Engkau Tuhan berkarya dalam hidup kami. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, Tuhan kami mau menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami Bapa. Untuk menuntun kami, melangkah kami ke depan Tuhan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada
Saat ini kami beri judul yaitu bertahan dalam penderitaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita menghadapi ujian yang sangat berat, termasuk virus corona atau COVID-19 yang melanda di dunia ini tidak luput, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan dan mengalami semuanya. Nah, saudaraku yang kekasih, dampak dari semuanya itu adalah satu, kesulitan ekonomi yang melanda dalam dunia ini. Yang kedua, pendidikan yang begitu kurang maksimal. Kemudian pekerjaan, ya semua dampak, yaitu karena PHK, penghasilan tidak menentu dan sebagainya. Bahkan membuat menderita semua orang. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya? Apakah kita undur daripada Tuhan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Ya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar ya dari seorang tokoh yaitu bernama Ayub. Siapa Ayub itu? Ya. Dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3 di sana dijelaskan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Bahkan Ayub diberkati yang luar biasa. Bahkan dikatakan terkaya pada zaman itu. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan hidup saleh, dengan hidup jujur, dengan hidup menjauhi kejahatan, bahkan hidup yang berlimpah-limpah dengan harta, apakah itu jaminan tidak ada masalah atau tidak bisa menghadapi masalah? Tidak, saudara, tidak. Ayub justru mengalami ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat, yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Ayub diuji oleh Tuhan karena kesalehannya. Ayub diuji oleh Tuhan karena kejujurannya. Ayub diuji oleh Tuhan karena dia menjauhi kejahatan. Bahkan Ayub diuji oleh Tuhan karena kekayaan yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah Ayub menyalahkan Tuhan dengan ujian ini? Tidak. Tidak, saudara, tidak. Tetapi Ayub justru menyadari siapa dirinya. Ayub menyadari siapa dirinya. Ya, dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, saudaraku salam Tuhan, begitu luar biasanya pernyataan daripada Ayub. Justru Ayub dengan kesalehannya, Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun banyak sekali ujian yang dialaminya, bahkan kesempatan untuk menyalahkan Tuhan, bahkan kesempatan untuk undur daripada Tuhan itu sangat-sangat mungkin, saudara. Namun Ayub tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, meskipun hartanya habis, meskipun anak istrinya dipanggil oleh Tuhan, meskipun penyakit yang dideritanya begitu luar biasa, yang sangat berat. Saya membayangkan betapa beratnya Ayub pada saat itu. Mampukah kita untuk menghadapi seperti Ayub? Tetapi Ayub tetap pada pendiriannya. Ya. Bahkan Ayub menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya di dalam hidupnya. Ya. Ayub tetap hidup dalam ketaatnya. Ayub tetap hidup di dalam kesalehannya. Nah, akibatnya apa, saudara?
akibatnya. Apa yang didapat oleh Ayub? Dia bertahan di dalam penderitaan, bertahan di dalam kesalehannya, bertahan di dalam kejujurannya. Apa yang Ayub dapatkan? Ya? Ayub dipulihkan. Bahkan Ayub mengalami pemulihan yang sangat-sangat luar biasa. Harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat oleh Allah. Ya. Nah, mengalami pemulihan yang begitu luar biasa. Itulah Ayub. Ketika dia bertahan di dalam penderitaan, ketika dia bertahan di dalam mempertahankan hidupnya bersama dengan Tuhan, maka akan mengalami suatu pemulihan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar daripada Ayub. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita belajar daripada Ayub ini. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Ya. Yang kedua, hidup berserah kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Ayub. Ya. Kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tetap hidup dalam ketaatan. Ya. Hidup di dalam ketaatan. Yang keempat adalah kita harus percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Seperti di dalam Mazmur 37 ayat 5 yang sudah kita baca sama-sama, kita ulangi kembali, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, puji Tuhan. Itulah renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya ya renungan firman Tuhan menguatkan kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup berserah kepada Tuhan. Percaya kepadanya dan kita yakini, kita imani bahwa Tuhan akan bertindak. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam kesempatan ini kami telah merenungkan firman-Mu. Engkau mengarahkan kami bagaimana kami hidup Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bertahan dalam penderitaan apapun yang kami alami Tuhan. Namun kami percaya Engkau, jika kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, maka Engkau akan bertindak dalam hidup kami Bapa. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu memberikan satu kekuatan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Bapa. Terima kasih Bapa, suka terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu itu bekerja dalam pribadi kepada pribadi yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.